Sunnah berkata bahwa nikah mut'ah itu sudah dimansuh, dilarang oleh Nabi. Tetapi Syiah berkata nikah mut'ah tidak pernah dilarang oleh Nabi. Dan karena itu sampai sekarang Syiah berkata nikah mut'ah boleh. Sebab apa? Sebab halalu Muhammad halalun ila yaumil qiyamah, wa haramu Muhammad haramun ila yaumil qiyamah. Sesuatu yang halal yang sudah disyariatkan oleh Rasulullah sampai hari kiamat tetap halal. Dan begitu juga yang haram. Nah, jadi perbedaan di dalam mansuh atau tidaknya ayat tentang nikah mut'ah. Nah, Ahlus Sunnah berkata ayat nikah mut'ah itu dimansuh oleh sebuah ayat dalam surah Al-Mu'minun. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un, sampai pada ayat walladzina hum li furujihim hafizun. Jadi konon ayat itu memansuh. Tetapi kalau kita lihat asbabun nuzulnya, ayat ini justru turunnya sebelum ayat mut'ah. Karena itu Syiah bilang nggak mungkin ayat yang sebelumnya itu memansuh ayat yang sesudahnya. Tapi sekali lagi ini adalah sebuah perbedaan yang karena itu lahirnya perbedaan madhab. Terima kasih. Sebagian ulama yang mengatakan bahwa nikah mut'ah itu dinasakh dengan surah Al-Mu'minun itu hanya sebagian fuqaha. Tapi kalau jumhur Ahlus Sunnah wal Jamaah yang menasakh itu bukan ayat itu tetapi hadis. Dan ternyata hadis-hadis tentang nasakhnya nikah mut'ah, halal lalu haram ini semuanya jalurnya melalui Ahlul Bait. Dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib seperti yang diriwayatkan di dalam Sahih Bukhari. Jadi bukan dari yang lain. Jadi justru bahkan ada seorang ulama Sunni, Al-Imam Nasr bin Ibrahim Al-Maqdisi, gurunya Al-Hafidh Ibnu Asakir Ad-Dimashqi, mengarang kitab berjudul Tahrimu Nikahil Mut'ah. Beliau menulis sekian banyak riwayat tentang keharaman nikah mut'ah, sanad-sanadnya melalui jalur Ahlul Bait Sayyidina Ali bin Abi Thalib, bukan yang lain. Karenanya saya merasa Ahlus Sunnah ini paling setia dengan Ahlul Bait, karena jalur dari Ahlul Bait ini ternyata yang ada tentang nasakh nikah mut'ah, bukan dari jalur yang lain. Jadi kalau versi kami berbedanya sudah ditulis di sini. Kami sudah sebarkan pemahaman soal Quran yang ditanyakan oleh Bapak. Saya kira saya sudah tidak usah baca nanti karena waktunya sangat sempit, ini mau selesai. Ala kulli hal, pertemuan ini sebenarnya ingin ada klarifikasi. Oh, bagaimana pandangan mut'ah? Tadi sudah jelas kan? Ini direkam ini, dan ini akan sampai ke nasional nanti. Jadi pernyataan, oh di pandangan kami jelas mut'ah itu ya sama dengan zina. Kami menganut begitu. Kalau Anda mengatakan oh tidak, beda, tapi mut'ah sudah disebutkan di kalangan Syiah boleh. Ini adalah nikahun mu'aqqad. Ya, nikah mu'aqqad sudah jelas. Jadi kan yang ingin saya dengarkan bersama-sama dalam forum ini adalah kepastian sehingga majelis ulama tidak dianggap memfitnah. Bahwasanya pihak daripada Syiah itu mengatakan boleh. Cuma kira-kira kalau Ustadz Babul Ulum punya putri perempuan, saya nikah mut'ah, boleh apa enggak? Mu'aqqad. Ya, iya. Anda tidak meyakini nikah mut'ah kok mau melakukan? Kira-kira kalau saya minta boleh nggak minta 1 jam? Anda jangan bilang, Anda jangan bilang kira-kira. Saya cuma tanya boleh apa tidak karena ini persoalan keyakinan. Enggak, maka itulah konsep Anda yang salah bahwa nikah mut'ah itu kayak 1 jam, 2 jam. Itu pemahaman Anda yang salah. Terus bagaimana Anda memahami itu? Coba, nikah mu'aqqad seperti apa? Sekarang Ustadz ya, tadi Ustadz bicara kita tidak bicara furu'iyah. Ini masalah furu'iyah, Ustadz. Betul. Ini masalah
Kalau kita bantah pakai hadis riwayat Abu Bakar, kami tak terima, Abu Bakar kafir. Kalau dibahas pakai hadis riwayat Muslim, kami tak terima Muslim. Kalian pakai Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Dawud, Sunan Nasai, Sunan Tirmizi, Sunan Ibni Majah, kami tak pakai itu. Maka Ali sendiri, riwayat dari Ali mengatakan yang periwayat tentang mut'ah diharamkan tahun ke-7 pada peristiwa Khaybar. Pada peristiwa Khaybar itu dua yang diharamkan. Pertama, al-umur al-ahliyah, keledai jinak. Keledai jinak haram tahun ke-7 dan mut'ah dihentikan tahun ke-7. Sebelum itu mereka boleh nikah kontrak saat perang. Perang jauh, istri tak ada. Di situ dia boleh nikah perempuan sementara perang. Saya nikahi kamu dengan mahar seekor kambing sementara perang selesai tunai. Setelah perang Khaybar, setelah pembebasan Khaybar tahun ke-7, tidak ada lagi. Periwayatnya itu Ali bin Abi Thalib, imam kalian sendiri. Yang kedua, riwayat yang dikutip oleh Syekh Sayyid Sabiq dalam Fikih Sunnah dari kalangan mereka sendiri, kalau memang mengaku itu masih saudara dia. Imam Syaukani dari kalangan Zaidiyah mengatakan, menurut kami bahwa mut'ah itu sudah terhenti, diharamkan, dilarang Nabi sejak tahun ke-7. Yang kedua, riwayat yang dikutip oleh Syekh Sayyid Sabiq dalam Fikih Sunnah dari kalangan mereka sendiri, kalau memang mengaku itu masih saudara dia. Imam Syaukani dari kalangan Zaidiyah mengatakan, menurut kami bahwa mut'ah itu sudah terhenti, diharamkan, dilarang Nabi sejak tahun ke-7. Awalnya begini, mut'ah itu sejarahnya begini. Jadi tentara itu dulu nggak ada tentara reguler tuh, semuanya sifatnya volunteer. Ya, mutatawwi'un, ya sukarela, tentara sukarela. Jadi mereka berangkat dari Madinah menuju ke Mesir 10.000. Dari Mesir nanti ke Libya itu 40.000. Dari Libya ke Tunis 100.000. Masuk akal enggak? Itu artinya mobilisasinya di tengah jalan. Semakin banyak begitu. Karena sambil berdakwah, sambil ini ya, lalu berangkat lagi, perang lagi, dan ujung-ujungnya mereka perang itu kan ada harapan dapat ghanimah. Jadi perang pada zaman dahulu kala itu satu jenis bisnis juga. Gitu. Oke. Nah, ini tentara yang berangkat itu belum ada jalur logistik. Kalau tentara sekarang ada logistiknya, dikirim makanannya pakai pesawat, pakai segala, kan begitu, kirim. Kadang-kadang juga pesawat induk, kapal induk Amerika, kadang-kadang ya menghibur tentaranya di kapal induk, menghadirkan selebriti, Shakira ke, siapa ke, iya kan? Sana mengadakan pesta untuk menyenangkan prajurit-prajurit. Sekarang dulu mah boro-boro nggak ada, ya jadi berangkat dadak nyari. Dengerin dulu biar paham ceritanya. Sampai ke Mesir, ya di sana bertani dulu, cocok tanam dulu, begitu. Sudah panen, dapat duit, berangkat lagi terus. Berarti nggak pulang-pulang. Nah, lelaki berpisah dengan istrinya bertahun-tahun tidak pulang-pulang, apakah tidak rawan dengan kejahatan seksual? Nah, itulah makanya Kanjeng Nabi pernah mengizinkan nikah mut'ah itu untuk menyalurkan kebutuhan biologis tentara daripada memperkosa, ya kan gitu. Itu pertimbangannya. Nah, dalam perjalanannya izin nikah mut'ah ini disalahgunakan oleh orang, menggunakan kesempatan dalam kesempitan. Ternyata bukan tentara ikut-ikutan kawin
muta, orang kaya melu-meluan, akhirnya tutup, dikat, udah cabut lagi. Ini berbahaya, bisa merusak tatanan sosial begini nih. Itu asalnya itu. Tapi ada salah satu mazhab di dalam agama Islam sampai sekarang masih membolehkan muta, itu ceritanya. Jadi kalau saya mah, apakah ini masuknya peradaban apa agama begini? Coba diperhatikan dulu. Apakah hal mut'ah itu saat dalam keadaan emergensi darurat pada ketika itu, tawanan-tawanan perang yang mereka jauh daripada pasangan-pasangan mereka, mungkin suaminya sudah meninggal semua, sementara perempuan-perempuan itu ada dalam peperangan dan menjadi hamba sahaya pada waktu itu, menjadi tawanan perang, dihalalkan, tapi bukan dengan halal main seperti itu saja. Nah, makanya ada akad di situ, kemudian ada bayaran dan menjaga kehormatan serta nafkah orang perempuan itu sendiri yang terbiar. Jadi saya katakan mut'ah pernah dihalalkan, tetapi itu hadatsun tari', yakni perkara yang muncul dalam keadaan darurat emergensi pada saat itu. Walihada kata Imam Syafi'i mengatakan, la a'lam fil Islam syai'an uhilla thumma hurrima thumma uhilla thumma hurrima ghairu al-mut'ah. Saya tidak melihat di dalam agama Islam hukum yang berubah-ubah. Awalnya dihalalkan, lalu diharamkan. Lalu dihalalkan, lalu diharamkan. Melebihi daripada hukum masalah mut'ah yang berkali-kali dihalalkan, kemudian diharamkan. Dihalalkan balik, kemudian diharamkan. Ada beberapa perkara yang pernah diharamkan lalu dihalalkan sekali saja, seperti ziaratul kubur. Nabi pernah larang ziarah kubur. Kuntu nahaitukum an ziaratul kubur ala fazuruha. Dahulu saya larang kamu ziarah kubur, sekarang kamu pergi ziarah. Yakni dilarang sekali, dihalalkan terus, sehingga hari ini kecuali muncul zaman kita sekarang larang pun juga orang ziarah kubur. Rasulullah pernah mengharamkan, dihalalkan, diharamkan pula, sementara mereka bukan Nabi. Betul tidak? Idzan masalah mut'ah dihalalkan, kemudian diharamkan. Dihalalkan balik, kemudian diharamkan. Ketika diharamkan yang terakhir ini menjadi kesepakatan keseluruhan para sahabat Nabi yang menunjukkan ijma' as-sahabah. Walihada Sayyidina Umar bin Khattab, siapa orang yang melakukan mut'ah, aku rejam dia. Kata Sayyidina Umar berbicara saat beliau menjadi Amirul Mukminin. Ketika bercakap untuk merajam kepada orang yang berbuat mut'ah, yakni akad yang ada masa dan bayaran itu, akan direjam oleh Sayyidina Umar bin Khattab kalau dia seorang yang sudah berkahwin. Kalau tidak, maka dihukum zina, akan disebat. Waktu Sayyidina Umar bercakap demikian, siapa yang hidup di zaman Sayyidina Umar waktu itu? Utsman bin Affan ada, Ali bin Abi Thalib ada, as-sahabah yang lain ada. So mereka keep silent itu, diam. Bukankah diamnya para sahabat ikrar kepada apa yang menjadi keputusan kepada Sayyidina Umar bin Khattab? Itu hukum Allah, hukum Rasulullah. Orang yang kalau Sayyidina Umar yang mendatangkan perkara yang baru, pertama yang akan berdiri melawan kepada Sayyidina Umar as-sahabah. Khususnya yang Abu Bashirin bil Jannah yang mendapat berita gembira masuk surga. Ali bin Abi Thalib akan berdiri, Utsman bin Affan akan menghalang kepada Sayyidina Umar. Tapi mereka semua mengikrarkan kebenaran tindakan Sayyidina Umar bin Khattab. Kalau begitu, ini adalah merupakan keputusan ijma' para as-sahabah yang menyepakati bahwasanya terakhir hukum yang diputuskan oleh Nabi SAW berkenaan dengan mut'ah adalah diharamkan oleh baginda Rasulullah. Ini tidak boleh dikatakan walaupun dalam keadaan perang sekarang akan dihalalkan juga seperti mana zaman Rasulullah yang diharamkan oleh Rasulullah ila yaumil qiyamah. Mereka golongan yang mengatakan mut'ah itu halal berdalilkan dengan pegangan Sayyidina Abdullah ibnu Abbas, dan memang ada satu pandangan yang dinisbahkan kepada Sayyidina Abdullah ibnu Abbas. Akan tetapi
sampai kepada penghujung kehidupan Sayyidina Abdullah bin Abbas, Sayyidina Abdullah bin Abbas menarik balik fatwanya yang mengatakan mut'ah itu halal, disebabkan oleh kerana berita larangan haramnya mut'ah ketika itu tidak sampai kepada Abdullah ibnu Abbas. As-sahabah mempunyai ilmu yang pelbagai, tak semuanya boleh sama ilmunya. Memang tidak dinafikan Abdullah bin Abbas seorang terkemuka daripada perkara-perkara yang keilmuan, tapi dalam beberapa masalah berbeza dengan pandangan para sahabat yang lain. Dalam masalah adab kubur, Abdullah bin Abbas berbeza dengan Sayyidah Aisyah. Sayyidina Abdullah bin Umar berpandangan bahwasanya orang yang hidup, orang yang mati akan dihukum oleh Allah, akan diazab dengan tangisan orang yang hidup. Kata Siti Aisyah, tidak mungkin. Macam mana orang yang mati sudah meninggal akan dihukum karena perbuatan orang yang hidup? Apa salahnya orang yang mati sehingga dihukum karena perbuatan orang lain? Wala taziru waziratun wizra ukhra. Siti Aisyah berdalilkan dengan ayat, Abdullah ibn Umar berdalilkan dengan hadis. Hal ini adalah menjadi perbezaan keluasan ilmu para sahabat, dan masing-masing menggunakan daripada sumbernya yang memahami daripada teks ayat ataupun daripada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma pada akhirnya menarik balik fatwanya yang mengatakan mut'ah itu halal, kembali mengharamkan kepada mut'ah, seperti mana para sahabat-sahabat yang lain yang sudah bersepakat tentang masalah hukum al-mut'ah adalah